Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru. Mudah-mudahan betah ya, dan mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Baik, hari ini kita akan belajar sosiologi pemerintahan daerah. Namun sebelum sampai kepada materi yang pertama, baiklah kita pelajari dulu RPS-nya ya, Rencana Pembelajaran Studi untuk 1 semester. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sosiologi Pemerintahan Daerah semester ganjil tahun akademik 2004-2025. Baik, dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu sendiri, ini nama Ibu Dr. Hajah Rita Rahmawati, Doktoranda MSI. Kemudian nanti akan ada dosen tamu, visiting profesor dari Malaysia, dari Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu Profesor Dr. Novel Anak Lindan. Ya, mungkin bisa 1 atau 2 kali pertemuan Prof. Novel masuk ya. Baik, kalau kita lihat dari gambaran ini sub CPMK ya. Sub CPMK 1 mahasiswa menguasai kerangka konsep sosiologi pemerintahan daerah dan teori-teori sosial dalam memahami pemerintahan daerah. Kemudian sub CPMK 2 mahasiswa memahami karakteristik masyarakat dan dinamika perkembangan masyarakat. Sub CPMK 3 ini nanti untuk minggu ke-5, 6, 7 ya, mahasiswa menguasai teori tentang kebijakan pembangunan daerah dan mampu menganalisis tantangan-tantangan kebijakan pembangunan daerah. Kemudian di situ ada evaluasi ujian tengah semester. Namun di dalam sub CPMK ini bisa saja nanti eh, karena kita ada pengerjaan proyek ya, nanti bisa di sebelum ujian tengah semester maupun setelah ujian tengah semester ya. Nah, sub CPMK 4 ada 4, 5, 6, dan 7 ya. Sub CPMK 4 itu eh, minggu ke-9 dan 10, mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah. Misalnya tentang migrasi, konflik budaya, kerawanan sosial. Nah, di sini mahasiswa akan diminta mengerjakan proyek ya. Tetapi sebelum UTS juga ada proyek, setelah UTS juga ada proyek. Kemudian mahasiswa menguasai teori tentang konflik, adaptasi, dan kelentingan sosial. Nah, teori kelentingan sosial ini teori yang eh, merupakan hasil temuan Ibu dalam disertasi tahun 2013 ya. Jadi teori kelentingan sosial dalam perebutan sumber daya alam. Nanti kita akan mempelajari itu. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan teori-teori sosial dalam menganalisa masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah. Kemudian mahasiswa mampu mengembangkan, merekonstruksi model, strategi, atau inovasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Barulah setelah itu masuk ke evaluasi akhir semester. Harapannya capaian mata kuliah atau CPMK mata kuliah Sosiologi Pemerintahan Daerah ini adalah mahasiswa menguasai teori-teori sosial tentang pemerintahan dan pembangunan daerah, teori tentang masyarakat dan dinamika masyarakat, serta mampu menganalisis masalah-masalah sosial, memformulasikan alternatif kebijakan pembangunan daerah, dan mengembangkan model, strategi, dan inovasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Nah, kira-kira CPMK dan sub CPMK yang akan kita tempuh dalam 1 semester ini seperti ini ya. Selanjutnya, ini
apa namanya CPL-nya ya, ada CPL 1, 2, 3, 4. Nah, CPL ini kaitannya dengan beberapa capaian pembelajaran yang berkenaan dengan sikap, kemudian eh, pengetahuan, keahlian khusus, dan keahlian umum. Nah, yang sikap ini nanti dikaitkan dengan 21 nilai karakter tauhid sebagai apa namanya corporate culture Universitas Juanda ya. Hmm, budaya organisasi Universitas Juanda. Dalam mata kuliah ini ada sikap 1, 3, 5, 6, 7. Tetapi bukan hanya 5 saja ya sebetulnya. Dari 21 nilai karakter ini kita akan juga bahas dan diintegrasikan dalam perkuliahan ya. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan yang berkenaan dengan apa namanya? Oh, ada sikap masih nambah ya, ada sikap 8, sikap 20, sikap 21. Kemudian pengetahuan menguasai pendekatan berpikir sistem. Berpikir sistem itu kita selalu melihat dari proses sistem nih, input, proses, output, outcome, kemudian feedbacknya lagi ya. Jadi ada output, ada outcome, ada feedback. Jadi berpikirnya selalu berpikir sistem. Kemudian teori-teori pembangunan, teori sosial, dan teori ekonomi politik juga mungkin akan dibahas di situ, baik membahas langsung secara teori, bisa saja juga langsung dengan praktek penyelesaian berbagai macam permasalahan. Kemudian menguasai kemampuan merancang dan menganalisis serta memiliki keterampilan menerapkan ilmu administrasi bidang kajian utama, konsentrasi administrasi pemerintahan daerah, baik meliputi dasar-dasar, prinsip-prinsip, kemudian konsep-konsep, metode-metode pendekatan, maupun teknik-teknik analisis manajemen aplikatif, sehingga dapat berkontribusi pada pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien. Kemudian CPL 3. CPL 3 kaitannya dengan keahlian khusus. Di sini mampu mengembangkan atau merekonstruksi model strategi atau inovasi dalam bidang administrasi pemerintahan daerah, manajemen kinerja pembangunan daerah, manajemen pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Kemudian mampu menganalisis situasi ekonomi politik, pembangunan, baik melalui pendekatan budaya, agama, maupun manajemen dalam pemecahan berbagai masalah pembangunan bangsa dan negara. Kemudian kalau melihat dari eh, keahlian umum, ya, di sini ada keahlian umum 1 sampai dengan 1, 2, 3, dan 5 ya. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, daya kreativitas, dan inovatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, dan ketahuidan sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara. Kemudian mampu juga melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahlian dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya, mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas dalam dan luar negeri, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data gitu ya. Nah, kemudian eh, capaian pembelajaran mata kuliah.
Ini ada CMPMK 1 sampai 5. Mahasiswa menguasai teori-teori sosial tentang pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemudian mahasiswa menguasai teori-teori sosial tentang masyarakat dan dinamika masyarakat. Mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah. Mahasiswa mampu memformulasikan alternatif kebijakan pembangunan daerah berdasarkan analisa masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah. Selanjutnya CPMK 5, mahasiswa mampu mengembangkan merekonstruksi model, strategi, atau inovasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa menguasai teori-teori sosial tentang pemerintahan dan pembangunan daerah, mampu memformulasikan alternatif kehidupan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah berdasarkan analisa masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah, serta mampu mengembangkan merekonstruksi model, strategi, atau inovasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Nah, model SCL-nya ya, bentuk pembelajarannya adalah responsi seminar ya kuliah ya. Kemudian ada diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, ya, kemudian pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ya. Bahan kajian yang akan kita kaji mulai dari kerangka konsep sosiologi pemerintahan daerah, teori-teori sosial dalam memahami pemerintahan daerah, memahami karakteristik masyarakat, kemudian dinamika perkembangan masyarakat, kebijakan pembangunan daerah, tantangan kebijakan pembangunan daerah, masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah, kemudian di situ ada migrasi, konflik budaya, kerawanan sosial, dan lain-lain ya. Kemudian konflik, adaptasi, dan kelentingan sosial. Penerapan teori-teori sosial dalam menganalisa masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah, kemudian peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Kira-kira itu bahan kajian yang akan kita kaji dalam 1 semester ya. Selanjutnya adalah metode penilaian. Nah, penilaian dibagi beberapa metode. Pertama ada aktivitas partisipatif. Ini nanti dikaitkan dengan tugas presentasi, kemampuan komunikasi dalam penyampaian gagasan, termasuk keaktifan di kelas, nilainya 25%. Kemudian hasil proyek. Proyek yang akan kita lakukan, kita terapkan adalah artikel ilmiah, ya, publish di jurnal atau di conference, ya, international conference. Ini 25%. Kemudian ada kognitif, pengetahuan yang akan di situ ada tugas, ada kuis, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Tugasnya 20%, nanti tugasnya kita tetapkan ya, misalnya kalau artikel sebagai project itu misalnya apa tugasnya adalah membuat presentasinya gitu ya, atau bahan paparannya gitu, itu bisa juga, atau bisa hal lain yang berbeda. Kemudian bahan pustaka ya, bahan pustaka utama ada George Richard dan Barry Smart, Handbook Teori Sosial, kemudian ada Bill Hafiter, ini teori-teori sosial observasi kritis terhadap para filsuf terkemuka, Anthony Giddens, ini masih buku-buku lama ya, karena teorinya teori-teori klasik ya. Kemudian nanti akan dilihat dari aspek apa namanya teori timurnya Ibnu Khaldun ya, nanti Ibnu Khaldun juga akan kita apa namanya kita kaji bersama ya. Nah, ini ada beberapa ya teori sosiologi makro dan sebagainya.
termasuk teori sosiologi pemerintahan daerahnya. Ya, lanjut ke ini rincian rencana kegiatan belajar apa namanya? Belajar mengajar selama 1 semester ya. Mulai dari sub CPMK 1 dengan mata kuliah ada bahan ajarnya ada berkenaan dengan kerangka konsep sosiologi pemerintahan daerah dan teori-teori sosial dalam memahami pemerintahan daerah. Nah, dalam mengkaji sub CPMK ini atau dalam pertemuan pertama dan kedua itu juga akan dibahas nilai-nilai karakter tauhid, yaitu nilai yang masuk ke dalam global wisdom awareness ya. Nilai global wisdom yang pertama awareness, kemudian global wisdom yang kedua dan ketiga ada accountability, creativity, kemudian ada national wisdom. Nasionalisme kedua dan ketiga, integriti dan loyalitas ya. Baru nanti di pertemuan ketiga dan keempat dengan sub CPMK mahasiswa memahami karakteristik masyarakat dan dinamika masyarakat ya. Itu akan dibahas bahan ajar tentang memahami karakteristik masyarakat, kemudian dinamika perkembangan masyarakat. Nah, untuk karakteristik tauhidnya di situ ada global wisdom yang keempat, partisipatory dan national wisdom, yaitu nasionalitas. Kemudian dan nasionalisme keempat adalah respeksitas. Ya. Nah, kemudian untuk pertemuan kelima dan keenam, 5, 6, dan 7 ya. 7 itu sudah review materi. Kelima itu mahasiswa menguasai teori tentang kebijakan pembangunan daerah dan mampu menganalisis tantangan kebijakan pembangunan daerah. Nah, dalam pertemuan kelima dan keenam ini akan kita bahas tentang teori tentang kebijakan pembangunan daerah dan tantangan-tantangan kebijakan pembangunan daerah. Kemudian nilai karakteristik tauhidnya adalah spiritual wisdom, kemudian spiritual wisdom 1 dan 2. Kemudian spiritual wisdom 3, 4, dan 5, yaitu sidik, amanah, patonah, tablik, dan istiqomah. Jadi kita di pertemuan kelima keenam itu khusus menjawab apa namanya untuk mengintegrasikan nilai karakter tauhid yang berasal dari spiritual wisdom ya. Lalu setelah itu ada review materi. Bisa saja di pertemuan ke-7 ini bentuknya bisa kuis ya. Baru pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester nanti tergantung kesepakatan apakah bentuknya ujian tertulis ataukah presentasi gitu ya. Itu bisa kita setting nanti setelah ini berjalan ya. Atau publish artikel misalnya bisa saja atau hal yang lainnya lagi. Kemudian ada ujian tengah semester ya. Setelah itu ada pertemuan ke-9 sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah, migrasi, konflik, budaya, kerawanan sosial, dan lain-lain. Ini di pertemuan 9 dan 10. Kemudian di sini akan membahas juga teori migrasi, konflik budaya, kerawanan sosial ya. Dan di pertemuan ini juga akan membahas tentang local wisdom, cager, bager, benar, pinter, singer. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-11 dan 12, sub CPMK-nya adalah mahasiswa menguasai teori konflik, adaptasi, dan kepentingan sosial. Yang ini sudah sampai kepada bagaimana menerapkan teori-teori yang ada ini untuk proyek kita ya. Untuk menulis tentang artikel ilmiah, membahas tentang masalah-masalah sosial, tapi pisau analisisnya menggunakan teori-teori yang ada, baik teori konflik, teori
atau teori fungsional, struktural fungsional ya. Bisa juga teori adaptasi atau teori kelentingan sosial yang diterapkan untuk menilai masalah yang lain misalnya ya. Kemudian yang nilai karakter tauhidnya adalah di sini national wisdom ya yang pertama dan keempat, kemudian global wisdom yang kelima. National wisdom itu yang pertama nasionalitas, kemudian yang keempat adalah respeksitas. Bagaimana kita menggunakan nilai karakter tauhid respeksitas ini dalam rangka melihat konflik-konflik yang ada di masyarakat. Kemudian untuk yang eh, pertemuan ke-12, di situ ada global wisdom yang kelima yaitu adversity dan yang ke-21 yaitu bertakwa atau akhlakul karimah ya. Nah, yang adversity ini adalah kelentingan ya, ketahan malangan, kecerdasan ketahan malangan. Bagaimana seseorang bisa bertahan dalam kondisi memiliki tantangan yang begitu berat ya, bisa lenting. Selanjutnya pertemuan 13 dan 14 ya. Itu CPMK-nya, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori sosial dalam menganalisa masalah-masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah. Nah, di pertemuan ketiga ini, ke-13 ya, global wisdom yang pertama, kita bahas tentang awareness. Kemudian, hmm, kita lanjut ke pertemuan berikutnya di sub CPMK 14. Di pertemuan ke-14 sub CPMK-nya, mahasiswa mampu mengembangkan merekonstruksi model strategi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Di sini akan dibahas tentang peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah, kemudian review materi ke 9 sampai 14 ya. Sedangkan nilai karakter tauhidnya akan dibahas tentang nilai nasional wisdom. Yang kelima yaitu kapasitas dan global wisdom yang ketiga atau creativity. Kemudian bertakwa ya. Baru setelah itu adalah eh apa namanya? Ujian akhir semester ya dengan indikator pertemuan 1 sampai dengan 15. Tesnya online, sinkronus ya. Bisa saja nanti berubah. Bu nggak mau online, misalnya mau langsung bisa. Kira-kira itu yang akan kita bahas dalam 1 semester. Kemudian ini ada rancangan tugas ya, kira-kira judul tugas penerapan teori-teori sosial dalam menganalisis masalah sosial sebagai dampak dari pembangunan daerah. Nah, ini sub CPMK-nya 1 sampai 7. Deskripsi tugasnya buatlah artikel ilmiah secara individu, kemudian disubmit ke jurnal ilmiah. Selain itu dibuat PPT-nya dan dipresentasikan dalam sebuah seminar. Tugas dikerjakan secara mandiri. Artikel ilmiah yang disubmit ke jurnal ilmiah, bukti submit dan artikelnya itu juga harus dilihat ya. Kemudian selain UTS, sebelum UTS dan sebelum UAS, ya ini jadwal pelaksanaannya berarti 2 kali ya. Yang satu sebagai project, yang satu tugas. Kemudian daftar rujukannya jurnal nasional dan internasional minimal 40. Kemudian buku referensi yang direkomendasikan, yaitu yang ditulis di dalam daftar pustaka. Ini rubrik penilaian untuk presentasi. Mulai dari komunikasi, sistematika penyampaian, wawasannya, keberaniannya, antusiasmenya, dan penampilannya ini dinilai. Nilai yang paling tinggi ini 3 ya. Nanti 3 dikonversi. Bukan berarti nilainya 3 itu 3 gitu ya. Tapi 3 dikonversi. Kemudian rubrik diskusi. Nah ini aktivitas dalam menyampaikan pendapat itu dilihat. Sikap dalam penyampaian pendapat. Cakupan materi pertanyaannya. Jawaban atas pertanyaan itu bisa dijadikan ukuran. Yang paling tinggi nilainya adalah 5 ya.
Kemudian rubrik review jurnal. Ini sama. Untuk jurnal mulai dari sistematika laporan lengkap, tata tulis penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan lain-lain, identifikasi latar belakang masalah, interpretasi metode dengan permasalahan yang dikaji, kemudian berkomunikasi perspektif sendiri, ya, ketepatan waktu. Nah, itu untuk rubrik review jurnal. Nah, ada banyak macam tugas ya, termasuk misalnya observasi, ini rubrik penilaiannya, ada kuis, kuis juga ada rubrik penilaiannya sendiri. Kalau mau nilainya skor tertinggi, mahasiswa menjawab dengan benar lebih dari 80% dari seluruh pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban ya. Kemudian ada rubrik ujian. Ini ujian, bobotnya ya masing-masing beda-beda. Ada yang bobotnya 30, ada yang bobotnya 40 ya. Kalau kalau sekarang ujian tengah semester kita kasih bobotnya hanya 10 ya. Ujian akhir semester juga kita kasih bobotnya 10. Kemudian rubrik bermain peran. Kelihatannya ini belum ya, belum kita gunakan. Rubrik penilaian video ini juga belum ya. Kemudian rubrik studi kasus. Studi kasus insya Allah nanti kita gunakan dan penilaian debat, penilaian PowerPoint ya, kemudian penilaian makalah. Nah ini penilaiannya. Ini rata-rata. Ini kalau misalnya rata-rata nilai per kerasnya tidak seimbang, itu bisa diatur. Mana nilai tertinggi, mana nilai terendah. Nah, tapi kalau seimbang maka nilai tertinggi untuk maaf. Untuk nilai A adalah 85, 85 ke atas ya. Kemudian di sini 75 ini S2 sama S1 soalnya beda. Kemudian nilai C 70 itu udah nilai C ya. Sini 74,9. Sini 65 ya. Sini 64,9 di sini ya. Ini ke bawah. Udah jangan jangan berpikir nilai jelek kalau bisa nggak ada nilai C ya. Tapi kalau sudah nilai B, nilai nilai A itu udah bagus ya. Baik, kira-kira ini untuk rencana pembelajaran dalam 1 semester ya. Baik, sementara saya ucapkan terima kasih ya. Sampai di sini dulu untuk RPS. Selanjutnya nanti kita lanjut dengan pertemuan yang pertama. Terima kasih. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.